Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 11 September 2024, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya. Jadi di sini kemarin marketnya itu luar biasa gila ya. Padahal nggak ada news apa-apa, marketnya itu literally wow sekali sih kemarin itu. Ya, luar biasa hebat kemarin tuh marketnya. Kemarin yang saya kira itu marketnya ketika dia break di bawah 2500 akan mengejar ini, ya mengejar area demand, lalu bisa nanti balik atau enggak dia ya di sinilah ya, kalau bisa turun sampai ke 2470 lagi. Ternyata marketnya itu lebih prefer buat naik. Kemarin pada saat saya bilang ini kan kita perlu yang namanya close di atas 2507 ya, close di atas 2507 dan di H4-nya ini close-nya di 2513. Kemudian market kemarin itu ketika close di 2513 marketnya langsung retrace ke bawah, tapi ketika retrace-nya ini cukup dalam sampai 2500. Jadi sebenarnya kemarin itu rada bahaya kalau ada yang pengen nge-buy sebenarnya kemarin ya. Karena kalau dilihat ini kan seperti fake out jadinya. Emang di H1-nya close di atas, tapi H1 kemudian di sini bearish dan H1 kemudian di sini retrace-nya jauh banget ke bawah. Jadi kalau dicari konfirmasi buat nge-buy itu rada berat kemarin sebenarnya. Ya, karena ketika candle-nya berjalan itu berarti kan candle-nya mendekati level 2500 lagi. Jadi kemarin tuh seperti akan bisa break ke bawah dan seperti akan terjadi fake out. Dan ternyata market itu lebih prefer untuk lanjut bergerak naik. Nah, di sini sekarang marketnya berada di dalam area zona supply H4-nya di sini. Ya, ini sudah kena 2 kali, sekarang sudah kena yang ketiga. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati, ini sekarang kena area supply-nya. Boleh nggak kita nge-sell di sini? Boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Sekali lagi, ini hari H ya. Ini hari H daripada CPI hari ini. Jadi untuk prediksi CPI nanti malam, mana dia, hari Rabu ya, masih hari Selasa, hari Rabu nanti malam. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau dilihat secara kasat mata, ini sih pure, belum saya analisa total ya untuk di angka CPI-nya. Tapi yang bisa saya infokan adalah kalau dari segi inflasi, dari segi ini kan sektor inflasinya kan ada banyak ya. Inflasi intinya inflasi itu banyak banget ya. Saya lupa apa aja itu data inflasinya yang dari ini kayaknya ya. Ini ada inflasi dari harga makanan, kemudian dari kendaraan, asuransi kendaraan, household, kemudian edukasi, rekreasi, personal care gitu kan. Kemudian ada energi dan sebagainya. Jadi kalau dilihat yang bisa saya katakan untuk dari segi data-data yang kemarin ya, data-data yang sudah keluar seperti core PCE itu, kalau dilihat mana core PCE-nya kemarin ya. Kok nggak ada. PCE price index di sini naik dari 12319 ke 12338. PPI turun sedikit, ekspornya naik, impornya juga naik, core consumer prices-nya juga naik. Kemudian data terakhir dari segi makanan masih flat, rent masih tetap, service inflasi masih flat sedikit. Kemudian dari segi mana core PCE-nya kok tidak ada di sini. Core PCE price index, coba dilihat bentar ya. Core PCE price index-nya itu 2,6, 5,2, 2,2, 3,7 ke 2,8. Ini 122, 26, 46. PCE prices-nya turun, price index month of month-nya naik, order-nya tetap. Jadi kalau dilihat dari data yang sekilas aja yang bisa saya kasih lihat sekarang ya, sorry, dari data yang sudah barusan saya sekilas lihat, untuk nanti malam, jadi kan ini diperkirakan
Untuk data inflasi year on year-nya itu diperkirakan akan turun dari 2,9, 2,6 konsensusnya paling parah turun ke 2,6 dan itu atau enggak ke 2,7. Sedangkan inflasi month of month-nya diperkirakan akan masih flat di 0,2. Sedangkan core inflasi diperkirakan akan flat juga 3,2. Sedangkan dari segi inflasi inti yang month of month diperkirakan akan flat juga. Tapi kalau dilihat dari secara data sedikit ya yang sudah terjadi kemarin, untuk bulan Agustus, CPI bulan Agustus ya, ataupun inflasi di bulan Agustus dengan adanya data personal spending yang cukup tinggi ya. Kalau di sebentar coba cari ya, spending US personal spending. Personal spendingnya ini dilihat dari 0,3 ke 0,5. Kemudian personal income. Dari personal income itu naik dari 0,2 ke 0,3. Sedangkan dari segi average hourly earning kemarin NFP-nya itu kan bagus, tinggi banget kan NFP kemarin dari segi pendapatan rata-rata per jamnya. Jadi secara logika kalau memang dari data-data sebelumnya yang sudah keluar, ini seharusnya data inflasi nanti malam itu saya nggak akan heran kalau keluar di angka 3%. Ya, 3% nanti malam dari segi year on year saya nggak akan heran kalau keluarnya 3%. Literally saya nggak akan heran itu kalau keluar 3%. Oke. Saya hanya akan kaget kalau keluarnya di bawah 2,6%. Ya, kalau keluar di bawah ini akan menjadi luar biasa. Ekspektasi market bakal luar biasa. Jadi untuk range-nya ya, jadi tidak akan saya tulis, jadi harap didengarkan ya. Untuk saat ini, untuk masalah suku bunga, ini kan masih 6832 ya. Yang 25 basis point itu masih 68%, sedangkan yang 50 basis point itu hanya 32%. Untuk data CPI nanti malam, apakah ini akan berpengaruh terhadap pemotongan suku bunga? Ada. Hanya jika inflasi rate year on year keluar di 2,6 atau 2,5 antara dua itu ya. 2,6 atau 2,5, kemudian inflasi rate month of month-nya minus lagi. Jika kalau lihat kemarin kan di sini sempat minus ya. Tuh di bulan Juni sempat minus 0,1 atau 0,2. Kalau yang month of month-nya juga minus, kemudian dari segi core inflasinya juga drop di bawah 3%. Month of month dari core inflasinya ini stabil 0,2 atau 0,1. Maka itu bisa dipastikan market akan berekspektasi lagi sekali akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 50 basis point, dan survei di sini yang bagian atas dari yang semula 32 bisa naik menjadi 60 lagi, yang 25 turun menjadi 40. Ya, itu adalah worst case-nya, yang dimana kalau itu keluar data-data tersebut otomatis USD akan melemah secara signifikan dan semua pair yang ada USD-nya akan bisa menguat langsung otomatis. Ya, karena market berekspektasikan, lebih tepatnya market akan melakukan price in terhadap kekurangan 25 basis point dari hal suku bunga. Ya. Kemudian kalau misalnya market itu salah prediksi, salah memberikan ekspektasi, dalam artian data yang keluar nanti malam itu adalah hanya sebesar 2,9 atau enggak 2,8. Kemudian inflasi rate month of month-nya itu tetap 0,2. Ya, intinya misalnya nanti malam itu datanya merah ya. Datanya merah, tetapi merahnya itu tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar perbedaannya, jadi bisa dikatakan untuk pemotongan suku bunga 50 basis point rasanya tidak akan dilakukan. Ya, kecuali sekali lagi kalau jomplang banget, range-nya besar dari data sebelumnya di sini dan juga data actual nanti malam. Kalau jomplangnya terlalu besar, maka 50 basis point kemungkinan akan dilakukan. Tapi kalau terlalu dekat dari 2,9 ke 2,8, 0,2, 0,1, 3,2, 3,1, intinya walaupun ini turun tapi kalau sedikit, saya rasa 50 basis point itu tidak akan dilakukan. Ya. Terus kapan USD-nya bakal bisa menguat? USD akan bisa menguat kalau kayak tadi. Ya. Kalau misalnya keluarnya hanya sedikit walaupun merah, itu USD bisa menguat. Ya, USD bisa menguat.
Terus kalau USD bisa super menguat hanya jika hasil inflasinya nanti malam adalah 3%. Ya, di sini keluar 3%, ya, di sini keluar 3% atau enggak yang di sini misalnya keluarnya 2,8. Ini kan dari menurun sedikit dari data sebelumnya. Kemudian dari segi yang month of month-nya di sini naik. Ya, naik dari 0,2 menjadi 0,3 misalnya. Kemudian yang year on year-nya di sini turun sedikit ataupun flat, yang month of month-nya di sini itu naik menjadi 0,3 misalnya juga. Maka itu akan bisa menguatkan USD secara signifikan. Oke, jadi hubungannya adalah kalau kita melihat perbedaan yang sangat signifikan dari data sebelumnya perihal data CPI US dari 2,9 turun menjadi 2,6 misalnya atau 2,5, maka 50 basis poin diperkirakan akan dilakukan. Dan kalau itu akan bisa melemahkan USD. Lalu USD akan super duper menguat jika inflasinya itu naik lagi. Ya. Jika inflasinya itu naik lagi, maka market akan berekspektasikan, bentar, ini inflasinya naik lagi. Apakah benar The Fed akan potong suku bunga? Nah, itu mulai ada sedikit keraguan-raguan, ya. Ketika muncul keraguan-raguan kayak gitu, maka market akan lebih pro terhadap hanya potong 25 basis point aja, ya. Karena tidak mau yang namanya 50 basis point, karena kalau ditakutkan ketika 50 basis point dilakukan dengan inflasi yang malah naik lagi, ya udah itu akan bisa mempermarah ekonomi di US. Itu aja sih. Tapi kalau menurut saya pribadi dari data yang sudah saya lihat barusan, untuk perihal prediksi CPI data inflasi nanti malam adalah untuk dari segi yang year on year itu sekitar itu kalau saya pribadi jujur adalah di kisaran let's say 2,8 sampai 3 lah ya. 2,8 sampai 3. Kemudian month of month di sini 0,1 sampai 0,3. Kemudian core inflasinya akan tetap ya antara 3,1 atau 3,2. Kemudian core inflasi month of month di sini ya flat. Jadi saya lebih condong pro untuk inflasi inti itu naik, sedangkan inflasi inti. Untuk headline inflation di sini, month of month dan juga year on year, saya lebih pro itu hasilnya naik, sedangkan yang inflasi inti itu hasilnya stabil. Tidak terlalu, kalaupun turun mungkin turun sedikit, ya. Kalau dari segi inflasi inti, saya lebih prefer itu antara flat atau turun sedikit. Tapi kalau dari segi inflasi headline-nya, month of month dan juga year on year, saya lebih pro untuk itu naik. Begitu ya, jadi itu nanti malam harap diperhatikan bagi kalian yang ingin trading. Ini jam 8:30 malam WITA atau enggak di jam 7:30 WIB. Oke, sekarang untuk dari segi analisa teknikal seperti apa? Well, ini weekly sudah masuk kategori yang saya inginkan. Apakah ini market naik sampai 2510 sudah, 2515 juga sudah lewat, kemudian sampai 2519 ini hari ini. Bahkan hari ini sampai 2520 bahkan ya. Minggu ini bahkan sampai 2520. Nah, apakah market akan bisa menjadi bullish pada hari ini? Ya. Kalau semisalnya market ini bullish, ya berarti perihal yang namanya bulan ini akan ditutup merah itu tidak akan berlaku. Karena kalau sampai bulan ini, lebih tepatnya minggu ini kita bisa melihat all time high lagi, saya rasa market akan terus membuat all time high lagi. Menurut saya seperti itu. Yang dimana berarti teori untuk melihat bulan September adalah minus 2%, saya rasa itu tidak akan berlaku. Ya. Tapi kalau saya pribadi apakah ini masih bisa bearish? Masih bisa. Tapi syaratnya sekarang sudah selesai ya, sudah lewatin 2510, sudah ngambil setengah ekor candle, bahkan ini sudah mengambil hampir 70% dari ekor candle minggu lalu. Kalau ini sampai flip bearish gara-gara berita CPI nanti malam, ini sih perlu kekuatan 224 pips sih. Tapi ya who knows ya kan. NFP kemarin aja itu dropnya gila ya. NFP kemarin itu per satu NFP aja, ketika NFP keluar kita dari 2529 ya. Salah. Dari 2529 itu dropnya adalah sejauh 444 pip per satu NFP doang.
Jadi kalau sampai nanti malam CPI-nya itu positif sesuai saya harapkan, itu naik misalnya, ini bisa kebanting. Ini bisa kebanting dan potensialnya adalah market bisa break di bawah 2480. Ya, potensialnya ini ya bisa drop sampai 300 pip hari ini kalau memang market mengizinkan melihat data fundamentalnya seperti itu, ya. Jadi kalau saya pribadi apakah mau ambil sell? Ya tetap ambil sell karena kalau dari segi risk reward rasionya di sini itu lebih enak. Tapi masalahnya ada yang namanya data NFP lagi, data CPI. Yang dimana kemungkinan CPI juga akan bisa terjadi whipsaw pada seperti NFP kemarin, ya. Dia turun dulu, kemudian naik, kemudian lalu turun lagi. Nah, sekarang ini marketnya sedang melakukan perjalanan naik, ya. Dari dia sudah melakukan naik, turun, kencang semua ya. Ini diambil, masuk ke area demand. Kemudian dia mulai perlahan-lahan naik. Seperti ini. Nah, ini yang saya sedikit worry karena kalau dilihat memang dia itu marketnya naik, ya, marketnya naik dari M30 kelihatan juga marketnya itu naik, ya kan. Tapi kalau dilihat ya ini kok rasanya naiknya kayak dipaksa, ya. Ini saya bukannya bias untuk sell, cuman dari segi pergerakannya. Dari bentukan candle deh, dari bentukan candle. Bukannya saya bias untuk sell ya, tapi kalau mau buat all time high ya monggo, silakan, nggak masalah. Tapi kalau lihat dari bentukan candlenya di sini, seperti gimana ya bilangnya ya? Kayak di sini ketika dia naik langsung di drop turun, naik lagi di drop turun. Naik lagi di drop turun, naik lagi. Nah, ini sepertinya kalau sekalinya kena dropnya langsung hilang. Ya, dropnya bisa hilang. Jadi kalau ditarik trend line ya, misalnya kalau ditarik trend line dari sini ke sini, memang sih di sini kena trend line-nya. Jadi kalau diukur secara trend line ini kayaknya berapa ya sudutnya? Ini sih sudutnya 42 derajat, cukup curam memang ya, cukup curam. Jadi dan kalau dilihat dari H1 pun kita nggak ada demand yang bisa dipakai di sini. Kalau dipakai demand di sini nggak bisa. Kalau mau pakai demand di sini pun itu tidak bisa karena sudah dites kemudian lanjut naik, ya kan. Kalau dilihat lagi nggak ada demand lagi. Kemudian kalau di M30 ya ini sih bisa dijadikan demand, ya. Ini sih bisa dijadikan demand. Cuman saya rasa di sini bukan demand yang bagus karena ini jatuhnya dia itu demandnya di dalam area sideways yang panjang. Bukan ketika market itu marketnya itu running kayak begini. Kalau gitu baru kita ngeliat demandnya. Tapi kalau kita lihat di sebelah kiri, ini kan dia lebih ke bentukan sideways dia. Jadi rada bahaya. Jadi memang ini marketnya masih naik, cuman kok saya ngelihatnya ini rada dipaksa naik ya, jujur ya. Kayak rada dipaksa naik. Tapi kalau ini break all time high ya udah, ya. Kalau ini break all time high ya udah. Dan kalau kita lihat dari bantuan stokastik lah ya, stokastik dan juga RSI sedikit untuk mencari ini sebenarnya marketnya bagaimana sih, ya. Ini cenderung flat ya. H4 stokastik juga cenderung flat. Dari daily deh, kita lihat dari daily. Ntar kita dari weekly deh. Dari segi weekly di sini ya tidak ada apa-apa. Kemudian dari segi daily ini sempat drop sampai ke 50, sekarang balik lagi ke 58, 59. Ini kalau dilihat dari stokastiknya juga sudah mulai nge-cross naik ke 68, tidak berhasil turun di bawah 50. Kalau dari segi H1 apakah ada divergent? Potensial sih ada dari segi stokastik, tapi kalau dari segi RSI-nya nggak ada. Karena kalau dari segi RSI ini masih kuat nanjak ya, masih kuat nanjak walaupun setiap harga itu naik, stokastiknya itu langsung drop turun, naik di drop turun, naik di drop turun. Jadi ini kalau dilihat selalu ada halangan market itu kalau mau buat naik sih, jujur ini ya. Kalau dilihat dari sekilas aja nih ya, kalau dilihat dari sekilas ini
bahaya sih ya, jujur bahaya. Kalau kalian nge-buy, hati-hati nih. Ini bukannya saya mau nakut-nakutin, dan ini bukan liquidity. Kalau saya lihat ini bukan liquidity, tapi ini marketnya seperti sengaja dibuat naik. Ya. Kayak dia memang dia ini kelihatannya masih tinggi, ya, kelihatannya masih tinggi banget. Tapi kalau nanti misalnya ini news, ya, newsnya positif, udah ini bubar pasti. Ini bubar karena secara H1 ini nggak ada halangan. H4 kita nggak ada halangan. Ya, sudah tidak ada halangan untuk demand yang bagus banget. Demand yang bagus yang mungkin di M30 yang ini ya kan, di 2504, kalau dicari di M15 ini tok satu, tapi maksudnya ini demand di dalam area sideways. Ya, kalau dicari demand yang sisa ya ini doang di 2485. Ya, jadi makanya kalau ini sekalinya gara-gara news ya, ini bubar sih. Beneran bubar ini. Tapi nggak tahu nanti malam. Tapi kalau hari ini kan masih market Asia. Market Asia, kemudian nanti kalau misalnya market London itu masih flat, nah hati-hati. Ya, hati-hati ketika market London nanti malam. Kalau market London sorry. Kalau nanti malam market New York-nya itu malah reverse turun, ini habis. Ya, tapi kalau malah hasil CPI-nya lanjut bisa menguatkan gold, ya udah. All time high sih goldnya, ya. Jadi kalau hari ini kita melihat all time high, ya sudah. Ya, kalau kita hari ini kita bisa all time high, ya nggak masalah sih. Ya, berarti secara teori yang dimana kita melihat adanya bearish pada bulan September, kayaknya kurang bisa dipakai teori kayak gitu. Ya. Tapi ingat di sini adalah supply all time high sekali lagi, ya. Ini adalah supply all time high. Ini sudah dites berkali-kali, ya. Ini sudah dites sebanyak yang ekornya masuk panjang ya, 1, 2, 3. Sudah dites 3 kali. Jadi kalau seandainya ini marketnya langsung break, ya, ini marketnya bisa langsung terbang lari. Mungkin sampai mana? Ya mungkin adalah sampai 2550 sebagai angka genap ya. Angka genap di atas 2531 ya. Berarti bisa, ini saya pakai angka genap aja, bukan untuk angka Fibonacci. Karena kalau dipakai ukuran Fibonacci kayaknya rada berat. Sideways-nya panjang banget soalnya. Fibonacci yang mana mau dipakai gitu kan? Yang di sini sampai sini. Tapi kalau mau dipakai dari sini sampai sini seharusnya sih kena juga ya. Oke. Dari sini sampai sini ini 2548, di sini saya pakai 2550, tipis ya. Tipis banget di sini. Ini kemungkinan kalau sekalinya market yang naiknya bisa sampai 2548 atau sampai 2550. Jadi sekali lagi hati-hati, hari ini kita ada CPI ya. Hati-hati juga ini marketnya, kalau yang saya lihat ini seperti dipaksa naik. Jadi kalau kalian ingin sell, sekali lagi sebaiknya cari time frame H1 atau lah M30 kalau mau ambil sell. Ya, kalau sekarang mau nge-sell saya rasa bahaya. Kenapa? Karena belum ada konfirmasi sama sekali dan tidak ada area support yang bisa dijebol untuk bisa market itu bisa turun. Kalau dilihat sekarang support yang bisa dipakai adalah per time frame H1 ya. H1 sih nggak ada di sini. M30 juga nggak ada. M15 ini M5 nggak ada sih. Ada berat ini. Di M30 H1 sebentar ya. Kalau ada yang mau nekat nge-sell nih misalnya di bawah. Di bawah 2514 ya, di bawah 2514 kalau kalian ada yang mau nge-sell ya, di bawah ini 2514. Oke. 2514,75 kalau kalian ada yang mau nge-sell, better tunggu break di bawah ini. Jadi kalau nanti misalnya ini break turun ke bawah, ingat kita masih ada satu trend line-nya. Jadi hati-hati di area ini. Ya, takutnya ini cuma turun lanjut naik lagi. Tapi kalau mau kalian lebih pasti adalah trend line-nya di break dulu. Ini trend line H1 ya. Ini trend line H1.
Jadi kalau kalian mau lebih mantap lagi ketika dia break trend line, baru kalian bisa nge-sell. Ingat juga ini 2505 sampai 2507 adalah time frame H4 ya. Jadi harap berhati-hati. Oke. Jadi sekali lagi hati-hati antara ini marketnya bisa reverse kenceng atau ini mau buat all time high. Ya, hati-hati ini marketnya menuju supply all time high lagi sekali nih. Oke. Hati-hati, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak kuat hari ini jangan trading. Kalau kalian ingin trading hanya pada saat news, nanti malam ya udah malam aja. Pagi ini sampai sore jangan. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.